Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa kembali dengan Bu Misroh dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas materi tentang explanation text yang merupakan materi kelas 11 semester 4. Oke, kita mulai yang pertama dari definitions. Definisi, ya, definition of explanation text. Ya, definisi dari explanation text. Explanation is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Maksudnya adalah bahwa text explanation itu merupakan jenis bacaan yang menceritakan tentang proses yang berhubungan dengan terbentuknya fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ilmiah, dan juga fenomena budaya. Jadi di sini objeknya atau topiknya itu lebih khusus, yaitu menceritakan tentang proses terbentuknya sebuah fenomena. Mungkin fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ilmiah, ataupun fenomena budaya. Dan explanation text itu menceritakan mengapa fenomena itu terjadi dan bagaimana prosesnya. Begitu. Oke. Terus kemudian tentang generic structure dari explanation text atau bagian-bagian dari teks eksplanasi atau explanation text. Yang pertama ada general statement, kemudian sequence of explanations. General statement itu berisi tentang fenomena yang akan dijelaskan di dalam bacaan itu. Contohnya fenomena tentang terjadinya tsunami. Nah, itu kan fenomena alam. Ya, dijelaskan tsunami adalah bla 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 dan seterusnya. Itu. Atau mungkin yang saat ini semua orang di seluruh dunia mengalami adalah fenomena penyebaran penyakit COVID-19. Nah, itu nanti dibahas pada general statement. Oke, terus kemudian yang kedua, sequence of explanation itu adalah penjelasan secara berurutan. Stating a series of steps which explain the phenomena. Ya, penjelasan secara berurutan. Bagaimana fenomena itu terjadi. Berarti nanti diceritakan kalau fenomenanya tentang tsunami, berarti diceritakan bagaimana tsunami itu terjadi. Mulai dari langkah pertama atau kejadian pertama, kejadian kedua, dan seterusnya yang disusun secara berurutan waktu. Oke. Terus kemudian purpose of explanation text. Nah, fungsi atau tujuan dari explanation text adalah tells process relating to forming natural, social, scientific, and cultural phenomena. Menceritakan proses yang berhubungan tentang terbentuknya fenomena alam, sosial, fenomena ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian purpose yang kedua adalah to explain how or why something happens. Untuk menceritakan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, sesuatu ini nanti macam-macam tergantung yang ada di dalam bacaan. Kalau misalkan di dalam bacaan itu menceritakan tentang tsunami, berarti to tell how or why tsunami happen. Seperti itu. Oke. Terus kemudian language features of explanation text. Unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam explanation text. Yang pertama, using simple present tense. Jadi untuk explanation text itu menggunakan simple present tense, kata kerja bentuk satu, karena di sini tidak menceritakan hal-hal di masa lampau, tapi menceritakan tentang ya proses, menceritakan tentang sebuah proses. Oke, terus kemudian yang kedua, using abstract noun, menggunakan kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu contohnya ya, seperti contohnya keadilan, justice, itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Ada lagi contohnya fear, rasa takut, ya, happiness, rasa bahagia atau kebahagiaan. Nah, itu
this kinds of noun is abstract. Berarti kata-kata jenis itu merupakan kata-kata yang bersifat abstrak. Terus kemudian yang ketiga menggunakan passive voice. Ya, sudah tahu ya passive voice berarti subject to be plus verb 3. Terus kemudian menggunakan action verbs. Action verb. Verb kata kerja, action berarti aksi. Berarti kata kerja yang aksi ya. Di sini maksudnya adalah kata kerja di mana subjeknya itu melakukan sebuah aksi atau tindakan fisik. Contohnya berlari, melompat. Contohnya kalau misalkan gunung tuh meletus, mengeluarkan lahar ya. Nah, itu kan kita bisa melihat adanya sebuah aksi. Begitu. Terus kemudian containing explanation of the process ya, mengandung penjelasan tentang proses tersebut. Nah, kemudian ini ya contoh dari explanation text, yaitu tentang how does rain happen, bagaimana terjadinya hujan. Ya, rain is the primary source of water for most areas of the world, providing suitable conditions for diverse ecosystem as well as water for hydroelectric power plants and crop irrigations. Hujan merupakan sumber utama air bersih bagi sebagian besar daerah di dunia, memberikan kondisi yang sesuai untuk ekosistem yang beragam. Demikian juga air untuk pembangkit listrik tenaga air dan juga untuk irigasi tanaman pangan. The phenomenon of rain is actually a water cycle. Fenomena hujan sebenarnya merupakan siklus air. The concept of the water cycle involves the sun hitting the earth's surface water and causing the surface water to evaporate. Konsep dari siklus air itu melibatkan ya matahari menyinari permukaan air bumi dan menyebabkan permukaan air itu menguap. The water vapor rises into Earth atmosphere. Kemudian uap air itu naik ke atmosfer. The water in the atmosphere cools and condenses into liquid droplets. Air di atmosfer itu mendingin dan berkondensasi menjadi titik-titik air. The droplets grow until they are heavy and fall to the earth as precipitation, which can be in the form of rain or snow. Titik-titik air itu mengembang hingga mereka itu jenuh dan jatuh ke bumi sebagai presipitasi atau sebagai pencairan yang dalam bentuk hujan atau salju. However, not all rain reaches the surface. Namun tidak semua hujan itu sampai ke permukaan bumi. Some evaporates while falling through dry air. Beberapa titik-titik air itu menguap ketika jatuh melewati udara yang kering. This is called virga. Ini disebut dengan virga, a phenomenon which is seen in hot, dry desert region. Ya, virga merupakan fenomena yang seringkali dilihat di daerah gurun yang panas dan kering. Itu adalah contoh dari explanation text. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan dari Bu Misroh ya. Mungkin kalau belum jelas bisa langsung ditanyakan kepada Bu Misroh baik secara langsung ataupun lewat WA. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.